Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi. Amin. Hukmul iftari li ghairi muddin al-a'dharil madhkurati. Hukum tidak berpuasa tanpa ada udzur dari udzur-udzur yang diperbolehkan yang sudah disebutkan di atas tadi. Al-iftaru fi nahari Ramadhan bil udrin kabiratun min kaba'iriz dzunubi. Berbuka puasa membatalkan puasa di siang bulan Ramadan tanpa udzur itu termasuk salah satu dosa-dosa besar. Wa tajibu at-taubatu 'ala man aftara fi Ramadhan li ghairi udrin. Maka wajib ya bertaubat bagi orang yang tidak berpuasa tanpa udzur di bulan Ramadan. Fala budda min ayyatubal muftiru minha at-taubata as-shadiqah. Maka harus bagi orang itu untuk betul-betul bertaubat dengan taubat yang benar. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, man aftara yauman min Ramadan, barang siapa yang tidak berpuasa pada hari bulan Ramadan, min ghairi udrin, tanpa ada udzur wala maradin atau sakit, lam yakdihi siyamud hari, tidak bisa menggantikan satu hari itu setahun puasa setahun, nggak bisa menggantikan ya, nggak bisa digantikan ya satu hari yang kita tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udzur dengan kita berpuasa setahun penuh. Wa in shamahu, sekalipun orang itu berpuasa setahun penuh tidak bisa menggantikan satu hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan tanpa udzur. Wal iftar, adapun tidak berpuasa membatalkan puasa, qad yakunu mujiban, maka sungguh ada mujiban, wajib lil qadha wal kafaratu ahaduhuma ala tafsir, lil qadha wal kafarati au ahadihima ala tafsiril ati. Maka orang yang tidak berpuasa tanpa udzur di bulan Ramadan, maka dia itu wajib mengqadha atau bayar kafarat, atau salah satunya, hanya qadha saja tanpa kafarat, berdasarkan perincian berikut. Yakunul fitru mujiban lil qadha'i wal kafarati wa imsaki baqiyatil yaumi. Maka ada ya orang yang membatalkan puasanya itu wajib untuk mengqadha, bayar kafarat, dan menahan diri pada sisa hari ketika dia tidak berpuasa. Jadi misalnya duhur, dia membatalkan puasa karena makan atau minum, maka setelah duhur dia itu juga tidak boleh melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi sampai ditahan sampai maghrib. Kalau makan lagi ya nggak boleh, hukumnya haram itu, karena memang itu hari berpuasa. Wa huwa munhasirun inda Syafi'iyah wal Hanabilah fi ta'ammudi qat'i shaumi bil ilaji fi faraj aw jima'. Dan itu hanya terbatas menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali pada orang yang sengaja memutuskan puasa karena melakukan jima, memasukkan ke dalam farji, jima dengan istrinya. Jadi orang itu wajib qadha, wajib bayar kafarat, dan menahan diri dari sisa harinya itu bagi orang yang sengaja melakukan jima, menurut pendapatnya mazhab Syafi'i dan Imam Hambali. Oke. Yang kedua, tunggu dulu. Jadi kalau dia wajib qadha, misalnya satu hari di hari Senin, dia di bulan Ramadan dia tidak berpuasa karena jima misalnya, maka dia wajib mengganti satu hari itu. Setelah itu dia bayar kafarat. Kafaratnya nanti ada 3 pilihan. Dan yang ketiga, dia harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di sisa hari itu. Oke. Yang kedua, wa yakunu mujiban lil qadha'i wa imsaki baqiyatil yaum bila kafaratin. Ya, yang kedua itu hanya wajib mengqadha dan
menahan diri di sisa harinya tanpa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, bila kafaratin tanpa harus membayar kafarat. Wa mujibuhu irtikabu ma'adal jima minal muftirati as-sabik dzakaraha as-sabiki dzikruha. Dan kewajiban itu bagi orang yang membatalkan puasa selain melakukan jima. Artinya dia membatalkan puasa dengan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Misalnya makan, minum, gitu ya. Nah, kalau orang membatalkan puasa karena faktor selain jima, maka dia hanya mengqadha saja, wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar kafarat. Wa aujaba al-Hanafiyatu wal Malikiyatu al-kafaratu fil akli wa syurbi amdan aidan. Tetapi menurut pendapat mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang membatalkan puasanya karena makan atau minum secara sengaja di bulan Ramadan, maka dia juga harus bayar kafarat. Oke. Nah, ini pembahasan tentang kafaratnya. Wal kafaratu salasu hisolin. Adapun kafarat orang yang sengaja membatalkan puasanya di bulan Ramadan tanpa udzur itu ada tiga jenis. Alula, yang pertama itqu raqabatin an kulli yaumin aftarahu bil jima. Yang pertama dia itu harus membebaskan satu budak dari satu hari yang dia batalkan karena jima. Kalau di jimanya 2 hari berarti dia harus membebaskan 2 budak. Wastarata fi al-jumhur an takuna mu'minatan khilafanil Hanafiyah. Disyaratkan juga menurut pendapat jumhur ulama, raqabah budak itu harus mukminah, seorang mukmin perempuan. Raqabah mukminah, harus budak mukmin. Bukan nono ya. Ya budak yang beriman kepada Allah, bukan budak yang tidak beriman. Berbeda dengan pendapatnya Hanafiyah yang mengatakan yang penting budak, tidak harus beriman. Waqad saqata hadzal hukmu al-an li sukuti mahallihi. Hukum ini, ya hukum yang pertama ini membebaskan budak sekarang sudah tidak berlaku karena gugurnya tentang keadaan perbudakan hari ini. Haitsu sadarat muahadatu dauliyatin syaraqa bil muslimun bina'mir rifqi wa ilghaihi. Karena sudah keluar ya perjanjian antar bangsa di mana orang muslim juga berpartisipasi di dalamnya untuk mencegah adanya perbudakan dan menolak adanya perbudakan. Sudah nggak ada budak lagi. Jadi yang pertama ini sudah tidak bisa dilakukan sebagai kafarat. Fa illam fayantagilu, maka berpindah apa yang berpindah ini? Fayantagilu, maka berpindah al-mukaffiru ila al-khuslati taliyati mubasyaratan. Maka berpindah orang yang harus bayar kafarat itu kepada kafarat yang kedua, kepada bagian yang kedua. Mubasyaratan secara langsung. Apa itu? Wa hiya siyamu syahraini mutatabi'an. Dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati, jika dia tidak kuat berpuasa, fa yut'amu sittina miskinan, maka dia wajib memberikan makan 20 orang miskin, 60 orang miskin. Fa in ajaza an kulli hadhil umuri saqatat anhu al-kafaratu hatta yaqdiru ala fi'li syai'in minha. Jika orang itu tidak mampu melaksanakan satu di antara keduanya, tidak mampu berpuasa 2 bulan, tidak mampu mengasih makan kepada 60 orang miskin, maka gugur kafarat itu untuk sementara. Hatta yaktiru ala fil syai'in, sampai kemudian dia mampu untuk melakukan di antara keduanya. Jadi gugurnya itu hanya sementara, menunggu orang itu mampu untuk melaksanakannya. Jadi tetap itu tanggung jawab kewajibannya untuk bayar kafarat sampai dia meninggal dunia. Harus berusaha. Ini begitu beratnya kafaratnya ini ya bagi orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa udzur, terutama membatalkan karena jima. Wa hisalul kafarat ala tahir indal malikiyah fa idza fa'ala al-mukaffiru ayya hisalati minha ajza'atu. Menurut pendapatnya
madhab Maliki tentang kafaratul itu bersifat takhir, bisa milih puasa 2 bulan atau ngasih orang miskin ya, ngasih makan 60 orang miskin, bisa pilih, jadi nggak harus berurutan, harus pilih. Kalau sudah seperti itu, mengerjakan salah satu di antara keduanya ajza'atu, maka dianggap sudah cukup dia itu bayar kafarat atas meninggalkan puasa tanpa uzur. Demikian, semoga bermanfaat.